Era di bawah tahun 2000 memang era di mana musisi bisa hidup dari karyanya. Apalagi bagi mereka yang beruntung mendapat kontrak dengan perusahaan label rekaman. Ada yang meledak penjualan albumnya, bisa tajir melintir, dapat bonus dari pihak label. Sekali lagi, yang dimaksud meledak di sini adalah target penjualan albumnya terlampaui dan sampai cetak ulang. Bukan meledak kasetnya lantaran dipasangi mercon atau bahan peledak. Hal itulah yang membuat Sumiono Tarman, seorang pemuda kampung di satu desa di lereng pegunungan di Jawa Tengah, berobsesi menjadi penyanyi dangdut tenar seperti biduan favoritnya Hamdan ATT dan Nano Romanza. Saking terobsesi dan berambisinya, Sumiono sampai tak terlalu memperdulikan sekolahnya karena setahu dia pendidikan formal tidaklah terlalu penting. Ya itu sih sebenarnya alasan dia saja, tidak mau terlalu peduli sekolah. Padahal aslinya sekolahnya yang tidak terlalu peduli sama dia. Buktinya, kata Sumiono, banyak penyanyi dangdut yang sukses meski sekolahnya pas-pasan. Bahkan ada yang mau ujian, pas ada lomba dia ikut, akhirnya gak dapat ijazah. Pas bener koplaknya dah. Yang jadi masalah, Sumiono yang kini maunya dipanggil dengan nama Ion Romanza itu gak becus nyanyinya. Sudah 3 kali dikeluarkan dari grup dangdut di kampung yang berbeda lantaran selalu bermasalah pada saat nyanyi. Baru intro dia udah masuk lah, orang pakai nada dasar C dia malah X lah, orang lagi main melodi gitar dia malah tidur lah. Belajar instrumen pun dia gagal terus. Belajar main gitar akustik, jari tangannya bengkak, dia nangis kesakitan mengadu ke emaknya. Baru belajar main suling, malah ular pada muncul. Intinya antara cita-citanya dan bakatnya sebetulnya nggak berimbang, tapi dia tetap pede kalau dia bakal jadi penyanyi dangdut rekaman. Suatu malam saat Sumiono duduk-duduk sambil menikmati kopi lengkap dengan gelas dan gulanya. Iyalah, kalau nggak pakai gelas gimana minumnya? Kalau nggak pakai gula emang pakai garam? Datanglah Iksan, kawan paling akrabnya yang jarang ketemu. Ya lantaran Iksan sibuk membantu ayahnya usaha batu bata, bukan batu bara loh ya. Yon, ku cari di kebun tadi sore gak ada, cetus Iksan seraya tertawa dan mematikan motornya. Nyari di kebun emangnya aku ini jagung apa? Saut Sumiono dengan senyum nyengir. Mereka pun saling bercanda dan duduk ngobrol di balai-balai teras samping rumah Sumiono yang berbentuk joglo itu. Sumiono pun menyuguhkan kopi untuk sahabatnya itu. Ditemani rokok, kopi, dan singkong goreng, mereka pun asik berbincang. Dari yang lucu dan ringan, sampai akhirnya Iksan terlihat serius. Yon, kamu kan bercita-cita banget toh jadi penyanyi dangdut rekaman. Aku ada informasi yang siapa tahu bermanfaat. Terserah kamu mau telusur atau enggak, yang penting aku sudah sampaikan, kata Iksan. Iya San, minggu lalu aku dibawa Mas Bowo, katanya mau dikenalkan sama produser perusahaan rekaman daerah. Memang ketemu, kenalan, tapi nggak diajak rekaman. Ya bener Mas Bowo juga, kan katanya mau dikenalkan toh. Iya, dikenalkan doang ya, bukan diajak lobby supaya bisa rekaman. Ya itu. Jadi sebenarnya yang koplak itu aku atau Mas Bowo ya San? Coba nanti kutanya sama Dinas Lingkungan Hidup. Lah memangnya aku sejenis pohon bakau apa? Jadi gini Yon, pamannya sepupu adik istrinya tetanggaku itu San, kok bingung tenan. Pamannya sepupu adik, alah sebut saja paman siapa kok ribet. Ya kita sebut saja namanya Pak Warso. Itu kata sepupuku si Junet sukses mengorbitkan 2 biduan dangdut. Tadinya mereka gak becus nyanyi, dandanannya pun aduh ngelemprot kayak mukamu kalau lagi gak punya duit. Nah ini gak enak banget di telinga. Ya terus gimana San? Kata Junet, berkat Pak Warso yang membawa ke desa titik-titik di kecamatan ini itu, ya sekitar 1 jam kurang lah bersepeda motor dari sini. Di sana 2 biduan itu katanya sih diberi campi-campi. Terus katanya karena mereka minta dipasang susuk, ya dipasang susuk juga. Sekarang kau tahu? Enggak, aku bukannya nanya. Kau tahu 2 biduan itu Lasmi sama Yatni laris dapat job manggung. Kata orang-orang sih nyanyinya biasa aja, tapi goyangan pinggul kalau di panggung itu loh bikin mata yang nonton kayak mau copot. Waduh, berarti mereka sukses ya. Itulah
Makanya aku kesini ngasih tahu kamu. Kalau kamu mau, ayo kuantar ke rumah dukun itu. Kalau uangmu kurang, bisa ku tambahilah. Soal rokok sama makan di jalan, tenang aja. Kamu bayarin. Di jalan banyak warung yang jualan. Kampret, tak kira mau kamu mau traktir. Setelah Iksan pulang, Sumiono pun dilanda gelisah. Bukan gelisah yang singkatan dari geli-geli basah itu, tapi perasaan galau karena apa yang dikatakan Iksan tadi seperti jembatan bagi impiannya selama ini. Sepertinya Iksan benar, upaya saja tidak cukup. Harus memakai cara agak supranatural agar langkahnya mulus. Sumiono teringat klub sepak bola kampungnya selama ada liga antar kampung alias Tarkam belum pernah menang. Tapi sebulan yang lalu, kata teman-temannya, mereka pakai jasa dukun. Hingga akhirnya kesebelasan kampungnya menang dengan skor 3-1. Meski sebelum pertandingan, dukun yang dijemput sang manajer salah. Malah keliru dukun beranak yang dijemput. Tentu saja mereka balik itu dukun dan dijemputlah dukun yang dimaksud. Jadi apa bedanya sih? Kalau tim sepak bola kampungnya pakai jasa dukun berhasil, kenapa dia tidak? Sampai hampir jam 12 malam, Sumiono memikirkan. Akhirnya dia menemukan kemantapan. Dukun yang diceritakan Iksan jadi pilihan. Sumiono pun sudah berkhayal, membayangkan setelah dari dukun nanti ia bakal kebanjiran job manggung. Capek berpikir sampai menghayal, Sumiono pun tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat sesosok memakai kemben di bagian tubuh atas dan jarik untuk tubuh di bagian bawah, khas perempuan Jawa zaman dulu. Sosok itu duduk di sebuah batu besar membelakanginya. Rambutnya panjang terurai. Sumiono mendekat. Namun saat sosok tersebut hendak menoleh, Sumiono terbangun karena suara tiang listrik yang dipukul peronda malam, tanda bahwa kampung aman. Besoknya Sumiono menemui Iksan sepulang sekolah dan mengungkapkan bahwa dia setuju dengan ide Iksan. Ia juga menunjukkan uang simpanannya di celengan sudah dipecah. Terkumpul Rp124.550. Iksan mengangguk. Mereka pun sepakat untuk ke desa di mana sang dukun berada besok siang sepulang sekolah. Dan benar, Iksan menjemput Sumiono sekitar pukul 13.30, jam setengah 2, setengah jam setelah pulang sekolah. Dengan sepeda motor bebeknya, Iksan mengantar sobatnya itu ke lokasi yang dituju. Di jalan, Iksan mampir ke pasar menyuruh Sumiono membeli air mineral botolan, gula merah dan gula putih, serta rokok kretek merek terkenal. Itu syarat yang harus dibawa, kata Iksan berdasarkan info dari Pak Warso yang sukses melejitkan 2 biduan dangdut. Rumah sang dukun terletak di sebuah kampung, tapi di pinggir jalan raya besar. Beruntung mudah menemukan, hingga mereka berdua tidak perlu banyak bertanya pada orang. Sebab ada peribahasa, malu bertanya sesat di jalan, tapi kebanyakan nanya itu menjengkelkan. Ada 3 orang duduk di kursi panjang teras depan rumah. Semuanya perempuan. Seorang lelaki berbadan kekar, berwajah dingin dengan brewok menambah kesan gaharnya, kesan sangarnya, mendekati Sumiono dan Iksan yang baru datang. Kedua sahabat itu agak takut-takut ngeri melihat si lelaki kekar brewok itu mendekat. "Mau ketemu Mbahmu ya?" tanyanya dengan suara yang membuat Iksan dan Sumiono terkejut. Mau ketawa tapi takut dipukuli. Jadi ya mereka terpaksa menahan geli. Iya pak, jawab Iksan. "Kalau begitu kalian silakan tunggu. Isi buku tamu dulu ya." "Iya pak." Keduanya menahan cekikan begitu lelaki itu pergi. Mereka sikut-menyikut seraya melangkah ke teras. Mata Sumiono melotot ke para tamu wanita yang menurutnya cantik-cantik itu. Bahkan ada yang memakai rok amat mini, membuat Sumiono maupun Iksan kontan meneguk ludah dan naluri keperjakaan mereka bergelora. Cewek berlipstik tebal dan memakai rok amat mini itu rupanya justru suka. Ia mendekat ke Sumiono dan Iksan yang deg-degan berat. "Mas berdua juga mau minta pelaris sama Mbahmu ya?" tanyanya spontan membuat kedua sahabat itu terlonjak kaget berbarengan. Iya mas, mbak juga." Iksan balik bertanya menyembunyikan kegugupannya yang luar biasa. "Ya 2 kali ini. Pertama dulu minta pelaris warung, berhasil. Sekarang minta dipasang susuk supaya kelihatan cantik dan memikat lelaki," ujarnya setengah berbisik lalu tertawa cekikikan.
Sumiono dan Iksan mencoba tersenyum walaupun mereka takut-takut. Perempuan yang rupanya KW itu memperkenalkan diri bernama Meli. Mungkin lengkapnya melihat dia saja sudah ngeri. Meli pun berceloteh ke sana kemari menjadi teman bicara yang entah menyenangkan atau menyebalkan. Tapi setidaknya sambil menunggu lumayan juga obrolannya membantu membunuh waktu. Meli yang mungkin nama aslinya adalah Mulyono itu kemudian mendapat giliran usai dua perempuan asli yang juga jadi pengantri sebelumnya pulang setelah bertemu sang dukun. Sekitar 20 menit kemudian Meli pun keluar. Ia tersenyum menyalami tangan Sumiono dan Iksan. "Kalau mau seneng-seneng, yuk habis ini bisa, kutunggu." Ia berbisik sambil mengedipkan mata dan mengilik-ilik telapak tangan Iksan dengan jari. Kami habis ini langsung pulang, Mbak. Mau belajar, nanti malam ujian," saut Iksan dengan ekspresi ketakutan. Meli tersenyum, mengelus paha Iksan dan Sumiono bergantian. "Ya sudah, kalau mau nemuin aku di warung dekat lampu merah sana, tanya aja warung Mbak Meli. Kapan-kapan aku tunggu ya," pamitnya membuat kedua sahabat itu menarik nafas lega. "Mas Sumiono Tarman, Mas Iksan Mukarom, silakan masuk." Lelaki brewok berbadan kekar tadi muncul memanggil mereka. Sumiono dan Iksan berdiri, mengangguk lalu masuk ke dalam rumah sang dukun. Seorang tua berumur sekitar 70 tahunan atau 80 tahunan mungkin, dengan memakai blangkon, berbaju hitam dan bercelana jeans robek-robek dengan gelang berduri ala aksesoris musisi punk, duduk bersila. Di depannya ada tungku tempat membakar kemenyan, juga tungku pemanggang roti. Ya mungkin yang ini gunanya kalau si Mbah Dukun lapar tinggal manggang roti kali ya. Ada beberapa sesajen berupa kue berwarna-warni, kembang beraneka rupa, keris kecil, lilin, juga komputer cembung 14 inci dan printernya. Ya mungkin untuk memprint out mantra yang panjang kali ya. Sini nak, marilah kemari, hei anak, akulah di sini, hei. Mbak Dukun tua itu malah bernyanyi dengan oktav tinggi, melambaikan tangan menyuruh Sumiono dan Iksan mendekat. Nah begitu, ayo, ada apa, jangan sungkan, apa masalahmu biar Mbah bantu. Sumiono pun kemudian mengemukakan alasannya datang ke sini. Ia ceritakan keinginannya untuk menjadi penyanyi dangdut terkenal. Mbah Mo, sang dukun, nampak memperhatikan wajah Sumiono dengan seksama, sambil sesekali menghisap rokok kretek yang diberikan Sumiono sebagai oleh-oleh tadi. Setelah pemuda itu menceritakan semuanya, Mbah Mo manggut-manggut. Ia beranjak berdiri menuju pojok ruangan mengambil paku dan palu besar. Sumiono terkejut sampai melonjak, lututnya gemetar. Jadi susuk yang akan dipasang sebesar ini. Mbah, mau susuknya pakai paku reng ini, Mbah. Mati saya di palu, Mbah. Ratapnya seraya mau menangis. Siapa bilang buat susuk? Ini buat maku dipan itu loh, goyang. Setelah memaku dipan kecil tempatnya duduk, Mbah Dukun Mo mengambil botol air mineral yang dibawa Sumiono, membuka tutupnya, lalu mulutnya komat kamit membaca mantra. Persis lagunya si Alam Mbah Dukun ya. Nanti setelah kau tekuk 3 kali, taruh itu di atap rumah. Biarkan 1 malam dan besok begitu bangun tidur belum sikat gigi kau minum air itu. Usahakan dalam tempo 3 hari harus habis. Jangan sampai kelupaan, 1 tahun baru habis, ucap Mbah Mo. Kasetnya hilang ya, Mbah? kadaluarsa le. Oh iya, iki Mbah. Jam 12 malam nanti kau harus ke daerah hutan sana. Di situ ada pohon beringin raksasa. Kau harus bersemedi, tidak boleh berpakaian kecuali bercelana pendek saja. Di situ kau merapal mantra pendek. Kur ikik, pitik walik sopo kebon, bocah cilik kok wis iso kelon. Perasaan mantranya kok lucu gini ya? Hus, ini mantra, jangan sembarangan. Aku mendapatkannya setelah bertapa di gua 3 hari 3 malam tanpa memakai busana. Apa yang terjadi setelah itu, Mbah? Ya masuk angin toh, wong nggak berbaju 3 hari kok. Kerokan sampai rumah. Enggak, maksud saya mantranya katanya Mbah didapat setelah bertapa itu. Oh iya, pas aku tidur didatangi orang tua berjenggot putih.
jenggotnya putih panjang, bertongkat dengan angka 1952. Tuh, itu bukannya orang tua bapak berjenggot putih yang minuman itu, Mbah? Ini saudara seperguruannya, Toa Suhengnya istilah dalam dunia persilatan. Mantra itu pendek, jadi mudah dihafal. Ya, apa lo? Nah, jadi kau duduk bersemedi di bawah pohon karet besar yang ada di dekat hutan sana. Baca mantra itu 100 kali sebelum mulai tapamu. Kalau nanti ada makhluk gaib mendatangimu, jangan takut. Kau teruskan tapamu sampai bunyi ayam berkokok. Baru kau boleh pulang ke rumah, minum air mineral botolan yang ditaruh di atap rumah itu. Setelah 1-7 hari, kamu rasakan manfaatnya. Sumiono dan Iksan pun pamit. Tidak lupa Sumiono memberikan salam tempel berupa uang 30.000 dalam amplop. Mbah Mo tersenyum dengan manggut-manggut. Uang yang diberikan pasien secara sukarela semuanya aku sumbangkan, kata Mbah Mo. Mulia sekali hati Mbah. Disumbangkan ke siapa, Mbah? Kusumbangkan sebagian ke istriku dan sebagiannya ke warung-warung. Kembali ke aku dalam bentuk rokok, gula atau kopi. Ya, itu sih namanya belanja ke warung, Mbah. Pohon karet berukuran raksasa yang ada dekat hutan itu memang dikenal angker. Jangankan mendatanginya waktu malam, di siang hari pun aura mistisnya sangat terasa. Sumiono sering mendengarkan cerita banyak penampakan di sana, hingga banyak orang tidak berani melewati lokasi itu. Tapi kali ini, demi cita-citanya menjadi terkenal, Sumiono pun terpaksa memberanikan diri ke sana ditemani Iksan dan beberapa anak remaja tetangganya yang ia upah. Keroyokan begini datangnya, jelas aja berani. Sumiono duduk bersemedi di sana, tidak mengenakan baju, hanya bercelana pendek saja seperti yang disarankan Mbah Mo. Tidak lupa 2 orang dari tim yang ia bawa mengoleskan lotion anti nyamuk ke badannya. Juga minyak angin agar nanti Sumiono tidak masuk angin serta digigit nyamuk saat bertapa semalaman. Tim pimpinan Iksan berjaga sekitar beberapa meter darinya dengan menyalakan api unggun. Mereka berjaga ditemani beberapa rantang berisi makanan, termos berisi air panas untuk menyeduh kopi, serta rokok untuk menemani minum kopi. Selang 1 jam, angin mendadak bertiup membuat cuaca jadi terasa begitu dingin. Namun beda dengan angin malam yang biasa mereka rasakan saat begadang. Angin ini membuat bulu kuduk mereka yang berjaga meremang. Tapi Sumiono tidak memperdulikan karena di tubuhnya sudah ditempeli puluhan koyo agar ia tidak kedinginan. Ia fokus dengan lelaku tapanya. Sebuah suara geraman lirih namun menggaung terdengar. Beberapa teman Iksan yang kebanyakan anak SMP dan SD langsung berlari sambil berteriak ketakutan. Ada yang tadi BAB di sungai pun sampai lupa membersihkan diri, bahkan saking takutnya tercebur di sungai tersebut. Iksan yang gemetar ketakutan masih ingat kalau sahabatnya sendirian. Ia bingung harus bagaimana. Mata Iksan melotot. Lututnya terasa longoleh dan keringat dingin mengucur di tubuhnya saat matanya menangkap sesosok tubuh teramat besar dan tinggi seperti kingkong datang menghampiri Sumiono. Saking takutnya, Iksan pun kemudian pingsan dengan sukses. Sumiono yang sudah larut dalam tapanya seperti tidak peduli pada sosok makhluk tinggi menyeramkan yang datang itu. Si makhluk berdiri tepat di hadapan Sumiono. Matanya merah menyala, taringnya keluar dari sudut mulutnya. Dan dengan suara menggeram keras, ia berkata dalam bahasa manusia, "Karena kau sudah datang ke sini dan bertapa, maka akan kukabulkan permohonanmu, anak manusia," ucapnya. Suaranya yang keras dan berat bahkan mampu menggetarkan dedaunan di pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Sumiono tidak bergeming dari tapanya. Si makhluk tampak semakin dekat. Nafasnya seperti angin kompresor yang menerpa, membuat rambut Sumiono berkibaran. "Buka matamu, katakan apa keinginanmu," ujarnya lagi. Tapi Sumiono tetap tidak bergerak. Dan tidak lama kemudian, makhluk menyeramkan itu perlahan-lahan sirna. Belum lama berselang, kali ini datang makhluk lain
yang melayang turun dari atas pohon karet raksasa tersebut. Bukan berwujud mengerikan seperti tadi, melainkan seperti wanita berkemben dan berselendang seperti perempuan Jawa zaman dulu. Rambutnya panjang terurai dan melambai seolah tertiup angin. Sosok kedua ini mendekati, bahkan duduk di samping Sumiono dan menyandarkan kepala di bawah pemuda itu. Kang Mas Sumiono, lebih baik batalkan saja tapamu. Wong kamu puasa saja sering batal kok. Aku tahu itu. Mana ada orang puasa kok diam-diam meneguk susu kental manis. Ikut aku saja, nikahi aku. Bukannya kamu sering patah hati akibat ditolak perempuan? Bahkan kamu juga sering berkhayal jadian, padahal kamu sebenarnya bertepuk sebelah tangan. Tangan satunya lagi diumpetin, jadi nggak bisa bertepuk kebetulan. Ayolah Kang Mas, kita nikah di istanaku. Dari biaya yang menikahkan, mas kawin, artis dangdutan sampai catering sudah aku tanggung. Kan Kang Mas Sumiono biasanya seneng yang gratisan toh? Perempuan itu berkata dengan suara manja menggoda. Biasanya Sumiono memang tergoda jika ada cewek apalagi yang cantik seperti ini. Tapi entah kenapa dia benar-benar tidak memperdulikan. Sampai akhirnya perempuan itu juga sama seperti makhluk seram tinggi besar tadi, perlahan lenyap menghilang. Godaan demi godaan datang mencoba menggoyahkan Sumiono, sampai akhirnya terdengar bunyi ayam berkokok dan tampak langit yang gelap mulai tersinari terang. Pertanda fajar mulai tiba. Iksan yang semula rebah di rerumputan terbangun sadar. Demikian pula Sumiono membuka matanya. Sayup-sayup terdengar azan subuh dari kampung seberang sana. Wah Yon, kamu berhasil menyelesaikan tapamu. Iksan berteriak girang. Berhasil? Sumiono nampak kebingungan. Ya, ini buktinya. Kamu menyelesaikan sampai waktu fajar. Tapi aku... Lah hebat kamu Yon. Aku aja pingsan kok melihat ada makhluk hitam tinggi besar hitam datang. Apa genderuwo ya itu? Makhluk hitam tinggi besar? Rupanya kamu benar-benar kusuk bertapa Yon, sampai kamu tidak merasakan takut pada makhluk itu. Kusuk gimana? Orang aku ngantuk berat terus ketiduran kok. Apa jadi? Iya, tadi malam habis dibaluri minyak urut sama lotion anti nyamuk terus ditempeli koyo. Aku kan minum obat mau 5 butir. Langsung ngantuk berat, tidur lelap banget. Selompret kurang asem, samprol 7 keliling. Kukira tapamu kusuk, ternyata molor. Lah aku kan memang gak betah begadang. Yang penting kita sudah laksanakan perintah Mbahmu. Seminggu kemudian Sumiono masih belum merasakan efek apapun. Vokalnya masih saja begitu. Kalau nyanyi setidaknya 2 ibu hamil bakal pingsan. Tapi ia percaya jika apa yang sudah dijalani di bawah pohon karet raksasa akan membuahkan hasil. Dengan sabar dia terus melatih kemampuan vokalnya di bawah bimbingan seorang guru seni suara di sekolah yang ikhlas mengajarinya. Kebetulan Pak Guru tersebut memang menderita gangguan pencernaan sehingga seminggu tidak bisa BAB. Lah, apa hubungannya sama Sumiono ya? Ya, meskipun selama Sumiono latihan 3 pohon pisang di samping rumahnya langsung layu, tapi dia tetap rajin berlatih. Hingga kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia bisa bernyanyi dengan baik dan benar, bahkan bisa melatih cengkok dangdut secara lumayan. Banyak kemajuan lah. Hingga suatu hari, seorang lelaki separuh baya memakai mobil jeep mendatangi rumah Sumiono. Pak Bahran, nama lelaki itu, seorang produser rekaman lagu-lagu daerah, sedang mencari bibit baru. Kebetulan ia bertemu Iksan tadi, yang langsung menceritakan soal Sumiono yang terobsesi menjadi penyanyi dangdut. Iksan pula yang menunjukkan rumah sahabatnya itu. Kedatangan Pak Bahran tentu saja disambut gembira Sumiono, sebab hal seperti ini sudah ia impikan selama bertahun-tahun. Mereka berdua pun ngobrol di ruang tamu dengan suguhan kopi, pisang goreng dan ubi rebus. Tidak lupa rokok sebagai teman ngobrol yang sempurna. Pak Bahran mengetes dulu vokal Sumiono. Tepat ketika membawakan lagu Diam Tak Bersuara, ia bertepuk tangan. Karena memang Sumiono hanya diam dan tidak bernyanyi apa-apa sesuai judul lagunya. Bagus, kamu begitu menjiwai dan menghayati. Pujinya, Sumiono hanya cengar-cengir, hidungnya kembang kepis mendengar pujian tersebut. Kalau begitu nanti saya masukkan dulu ke dalam gudang dalam album kompilasi sama penyanyi-penyanyi lain.
memperkenalkan diri dulu. Nah, baru nanti kita coba setengah album. Kalau sukses 1 album. Nah, jika oke, besok kamu datang ke kantor saya. Jalan Ikan Masak Karena Dipanggang, nomor 77,5, tepat depan pom bensin, yang rumahnya ada jendela sama pintunya. Ya, namanya rumah pasti ada jendela sama pintunya lah, Pak. Kalau nggak ada namanya kubus. Maksud saya jendela sama pintunya tinggi-tinggi, soalnya rumah peninggalan zaman Belanda. Oh gitu, Pak. Nggih. Besok saya ke sana. Oke, saya tunggu. Soalnya ini bisnis, jadi harus ada kesepakatan tertulis ya, dan perjanjian kita di atas materai. Besok sekretaris saya akan menyiapkan. Sekarang saya permisi dulu, dan ini Pak Bahran mengeluarkan dompetnya. Sumiono kegirangan melihat banyak lembaran uang di dalam dompet lelaki berkumis tebal itu. Ia sudah cengengesan dan salah tingkah. Tapi seketika tawa bahagia menciut karena ini kartu nama saya. Kalau lupa alamatnya. Ya sudah, sampai ketemu besok, ucap Pak Bahran membuat Sumiono terus melongo. Karena ternyata sampai pulang pun tidak ada selembar uang yang dikeluarkan dari dompet Pak Bahran dan diberikan padanya. Alah, pelit medit. Tak kira mau ngasih uang, sekalinya cuma kartu nama doang, gerutu Sumiono. Tapi keesokan harinya saat Sumiono datang ke sana bersama Iksan, Pak Bahran memang memberinya uang dalam amplop coklat. Tepatnya setelah Sumiono menandatangani surat kontrak. Sumiono girang bukan main. Isinya uang sebesar 10 juta rupiah. Jumlah yang amat besar untuk ukuran zaman itu, di mana harga bensin per liter saat itu hanya 1.200 rupiah. Tidak lupa Sumiono memberikan Iksan sebagai tanda terima kasih atas supportnya selama ini. Awalnya Iksan menolak, sebab semua ia lakukan dengan ikhlas. Tapi ketika sahabatnya itu memaksa, Iksan tidak bisa menolak lagi, sebab Sumiono mengancam. Kalau Iksan tidak menerima uang 1 juta rupiah itu, ia akan mengapeli Sutini, cewek yang ditaksir Iksan. Ya, karir Sumiono perlahan membaik. Dari sepi job setelah rekaman, ia mulai menerima satu persatu tawaran manggung. Hanya saja pernah satu kali Sumiono hendak tampil tapi malah diusir orang dan nyaris dipukuli. Karena rupanya ia salah lokasi, dikiranya kerumunan penonton. Padahal pelayat yang sedang menunggu jenazah hendak dimakamkan. Ini semua berkat Mbah Mo, ampuh juga beliau, ucap Sumiono suatu hari saat senggang dan duduk menikmati kopi serta rokok bersama Iksan. Sebetulnya bukan Mbah Mo yang menentukan keberhasilanmu, Yon, saut Iksan membuat Sumiono mengernyitkan dahi. Maksudmu? Mbah Mo hanya berhasil menanamkan sugesti sehingga kamu terpacu, yakin dan mau berlatih keras. Hasil latihanmu itulah yang sebetulnya membuat kamu bisa nyanyi dengan baik, hingga Pak Bahran mendengar dan tertarik. Kamu beruntung dapat hoki. Cuma ingat, itu memang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Kerja kerasmu berupa latihan itu adalah ikhtiar. Mbah Mo juga ikhtiar yang membuat kamu terpacu dan yakin. Hasilnya kamu bisa masuk dapur rekaman. Itu berkat kamu punya keyakinan kuat atas cita-citamu. Kalau begitu, Mbah Mo dan sarannya agar laku semedi di bawah pohon beringin raksasa itu bukan penentu dong. Kenapa kamu bilang beliau jos? Soalnya kamu memang harus diyakinkan, dan Mbah Mo orang yang cocok membuat kamu yakin. Sumiono tersenyum. Iksan memang sahabat sejati. Dia membawa ke dukun bukan karena musyrik, tapi punya tujuan baik, yaitu membangkitkan kepercayaan diri Sumiono saja, mengobarkan semangatnya. Betul juga apa kata Iksan. Cita-cita dan keyakinan Sumiono serta latihan keras olah vokal pada akhirnya lah yang membuahkan hasil. Tuhanlah yang sudah mengatur segalanya. Pohon beringin raksasa beserta penunggunya memang ada. Namun keberhasilan Sumiono pun bukan lantaran khasiat gaib pohon itu, apalagi dari restu si makhluk hitam tinggi besar penunggunya. Mereka adalah benda perantaraan yang harus dijalani Sumiono dalam membuktikan keseriusannya berikhtiar, sekaligus media pelatih mental mereka. Tengah asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba terdengar suara. Permisi, apa ini rumah Mas Sumiono? Sebuah suara yang sepertinya pernah dikenali kedua sahabat itu. Mereka pun keluar. Nampak seorang waria dengan dandanan diseksi-seksikan dan menor berdiri di halaman depan rumah. Mulyono Meli? Tanya Sumiono kaget. Mas Sumiono,
Aduh, sekarang udah jadi penyanyi laris, jadi ganteng deh. Sombong banget sih. Meli kangen tahu. Aduh Biyung, celaka 13 bahkan 17. Kenapa tiba-tiba monster rawa ini bisa kesini? Gumam Sumiono dengan wajah pucat. Ada Mas Iksan juga. Tambah maco lo. Aduh, Meli seneng banget dua cowok sekaligus. Peluk dong. Sumiono dan Iksan langsung berlarian begitu Meli mau menubruk dan memeluk mereka dengan bibir dimonyongkan siap mencium. Kejar-kejaran pun terjadi di sekitar halaman itu. Iksan dan Sumiono ketakutan setengah mati. Dan bagi Iksan, bagaimanapun ia ketakutan melihat makhluk tinggi hitam besar penunggu pohon beringin itu kali ini mendapati Meli yang begitu ingin memeluk dan mencium mereka jauh lebih membuatnya ketakutan.